ingin membacakan kitab Jabrul Kasri, namanya adalah Jabrul Kasri fi Nadmi Asma'i Ahli Badrin. Jadi kitabnya adalah Jabrul Kasri. Siapa pengarangnya? Yaitu Al-Imam Syekh Mustafa Rusdi Ad-Dimashqi. Dia adalah Al-Imam Mustafa Rusdi Ad-Dimashqi. Beliau berasal dari Dimashq, Damaskus. Sekarang ini di Syria. Di Syria ada kota namanya Damaskus. Bin Ismail mustajab atau pasti mujarab. Jadi sama nggak perlu obat mujarab, cukup baca badaran. Kalau sudah punya istri, istrinya ngomel-ngomel bismillah badaran. Yang perempuan suaminya misal kesulitan mencari rezeki, bismillah badaran, lancar. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau orang yang baca, apalagi di sini dijelaskan fikul liau, bacanya tiap hari, insya Allah segala hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Makanya nanti dikatakan antumul wasilah ila nabiillah. Kenapa? Karena mereka adalah wasilah biar kita bisa mencapai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala bahri syafa'ah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa ashabul khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أما بعد. أصحاب الفضيلة, para kiai, masyayikh wal asatidh, wa ala al-khas syekhina murabbi ruhina Kiai Al-Hajj Mas Mansur Talha, Mudirul Ma'had Islam At-Tauhid Sidoarjo dalam Surabaya. Yang terhormat Al-Mukram Syekhina Murabbi Ruhina Kiai Al-Hajj Mas Abu Dharin Yahya, Pembina Pondok Pesantren Islam At-Tauhid Sidoarjo dalam Surabaya. Yang terhormat seluruh Dewan Masyayikh, keluarga besar Pondok Pesantren Islam At-Tauhid alladzi sami'na wa ata'na sab'an wa ta'atan. Yang terhormat para sesepuh, bini sepuh, mutakharrijin, mutakharrijat, alumni Pondok Pesantren Islam At-Tauhid yang dikemas dengan nama JES, Jaringan Alumni At-Tauhid Sidoarjo dalam Surabaya. Yang terhormat para hadirin, para undangan sekalian yang berbahagia. Wabil ikhtisar wal ijaz, untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan sore hari ini saya selaku penata acara akan membacakan rangkaian acara pada sore hari ini. Acara pertama yaitu Iftitah Bisotil Fatihah, yang mana tadi sudah dibuka oleh Al-Mukarram Kiai Al-Hajj Mas Mansur Talha, dilanjutkan dengan pembacaan kitab Jabrul Kasri yang akan dibacakan oleh Mas Najdi. Acara yang kedua nanti pembacaan Shalawat Badar, dilanjutkan dengan acara bacaan tahlil dalam rangka Haul Al-Maghfirlah Kiai Al-Hajj Yahya Ayhanda dari Kiai Haji Mas Abu Dharin Yahya. Acara yang ketiga nanti ramah tamak. Acara keempat setelah ramah tamak akan yaitu sambutan dari Ketua JES yang akan disampaikan oleh Ketua JES Bapak Muhammad Ilham. Acara yang terakhir nanti lain-lain sesi tanya jawab, bagaimana ke depannya JES ini lebih unggul, lebih maju, lebih berkompeten, dan
menjadi kemaslahatan di umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin para undangan sekalian berbahagia, selanjutnya yaitu acara pembacaan kitab Jabrul Hisri yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Mas Majdi kepada Yang Muhammad Al-Ustaz Mas Majdi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berkumpul. Tidak lain adalah saya di sini untuk membacakan muqaddimah, bukan kitab Jabrul Kasir, tapi muqaddimah. Jabrul Kasir adalah al-asl min Jabrul Kasir dari yang kita baca biasa, biar tahu. Jadi di sini saya insya Allah akan membacakan, karena sebenarnya saya ini bukan orang yang pantas untuk membacakan, tapi bisa dari intisal amr minal walid, jadi dari atas saya untuk membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita Fatihah dulu kepada mu'alif. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari beliau dan juga semua guru-guru kita yang menyampaikan kita, sehingga kita mengenal yang namanya kitab Jabrul Kasir. Kita alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kenikmatan yaitu Islam dan iman. Di sini sebelumnya saya membacakan kitab Jabrul Kasir. Ini namanya adalah Jabrul Kasri fi nadmi asma'i ahli badrin. Jadi kitabnya adalah Jabrul Kasir. Jabrul Kasir, Jabr itu maknanya nambal. Al-Kasr itu sesuatu yang pecah. Jadi sesuatu yang kurang, sesuatu yang enggak sempurna akan ditambal dengan Jabrul Kasir. Fi nadmi asma'i ahli badr, di dalam menentukan nama-nama dari ahli badr. Yang mana ahli badr sudah tidak samar lagi bagi kita. Beliau adalah pejuang-pejuang Islam di zaman Rasulullah SAW yang mengerahkan seluruh ruh, harta dan semuanya untuk memperjuangkan Islam. Siapa pengarangnya? Yaitu Al-Imam Syekh Mustafa Rusdi Ad-Dimashqi. Beliau adalah Al-Imam Mustafa Rusdi Ad-Dimashqi. Beliau berasal dari Dimashq, Damaskus. Sekarang ini di Syria. Di Syria ada kota namanya Damaskus. Bin Ismail. Beliau mempunyai nama anak Ismail. Beliau ini berkisar hidup pada tahun 1309 Hijriah atau kurang lebih 1891 Masehi. Berarti sudah berapa tahun? Ada sampai 100 lebih, 1 abad. Tapi masya Allah, seakan-akan beliau masih hidup. Inilah perbedaan antara orang yang alim, sehingga beliau tetap hidup meskipun jasadnya sudah ada di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini beliau mengutip Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Jadi beliau mengutip qaulillah, yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina amanu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Al-ayat ini karena apa? Karena beliau akan menjelaskan tentang Sayyidina Muhammad beserta pengikut-pengikutnya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman aqla'a fi falakil hidayah badrun sama bisama'i idbalihi wa atamma surata majmalihil mukmilah fahazal fakhar bi tamamihi wa kamalihi. Insyaallah nanti saya jelaskan ketika lafaznya yang penting-penting saja biar meningkat waktu. Wassalatu wassalamu ala man aqsamallah ala sidqi hadihi bin najmi. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah yang telah Allah dibuat sumpah oleh Allah di dalam surat wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma huwa. Ini yaitu Rasulullah SAW. Najm itu maknanya adalah bintang. Demi bintang, bahwasanya Rasulullah ini tidak pernah mengucapkan sesuatu dengan hawa nafsunya.
Wa ma yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak mengucapkan sesuatu dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, kecuali apa yang diucapkan adalah sesuatu yang telah diberikan wahyu oleh Allah kepada beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang semangat ini ujung-ujung badan, jangan lemes-lemes. Kemudian Allah subhanahu binaji wa ala alihi wa ashabihi alladziina qabalul mu'minin birrahmah wa qatalul musyrikiin bisayfi wa sahmi maltahamatil mala'ikh wa fadal mujahiduna fil ujuri wal ghanaim. Langsung saja. Amma ba'd. Beliau mengatakan, wa yaqul aqwarul wara wa aqwarul fuqara ar-raji'ah wa rabbih al-jalil Mustafa Rusdi ibnu Ismail. Jadi beliau bernama Mustafa Rusdi ibnu Ismail. Kak Rusdi ini mengambil dari beliau. Karena Allahu lahu bil ihsani wal muslimin amalahu. Lamma jalal fatul, ketika banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tidak kita sangka-sangka. Al-fatul itu makna peristiwa. Wala nafi'alillah yang fa', tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Wa adumal karbu, banyak sekali kesulitan. Wala syafi'alillahu bisyashfa', tidak ada yang bisa mensyafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa azal mujir, tidak ada yang bisa mujir menyelamatkan. Wa batala ra'yi wa tadbir, tidak ada opini, tidak ada yang namanya gagasan. Sama dengan keadaan kita. Corona ini adalah sesuatu yang tiba-tiba muncul. Jadi kita tidak bisa apa-apa, tapi kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa batala ra'yi wa tadbir, tawassaltu ila Allah. Kita tiru beliau. Bagaimana ketika beliau menghadapi peristiwa? Beliau mengatakan, tawassaltu ila Allah, saya bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, tapi jangan lupa wabtahu ilaihil wasilah. Jangan lupa mencari untuk menuju ridha Allah dengan sebuah wasilah. Di sini ulama mengatakan, mahwal wasilah. Apa wasilah itu? Al-wasilah wa ma yusiluka ilallah. Sesuatu yang bisa mencapaikan atau menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali caranya. Apa? Kita mencintai sholihin, kita mencintai Rasulullah. Ini sesuatu yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, tawassaltu ila Allah binatmi asma'il husna. Pertama, saya bertawassul kepada Allah agar mendapatkan itu, diselamatkan dari bencana. Pertama, tawassul dengan nabong asma'il husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa suwaril Qur'anil azim, yang kedua adalah dengan surat-surat Quran. Ini runtutannya. Sebenarnya kitab Jabul Kasr yang kita baca itu sebenarnya yang lengkap ada di sini, namanya kitab Jabul Kasr juga. Itu yang lengkap sebenarnya. Wa suwaril Quran, surat-surat Al-Qur'an. Kemudian wa tadarratu ilaihi bi asma'in nabiyil karim. Kemudian saya menyebutkan nama-nama nabi di dalam kitab ini ada alaihi afdhalus salatu wa atmul taslim wa asma'i ahli badar al-kiram. Kemudian saya juga menyebutkan nama ahli badar wa syuhada'i Uhudil a'lam. Kemudian saya juga menyebutkan nama syuhada Uhud, yaitu orang-orang yang atau para sahabat yang wafat pada waktu perang Uhud. Untuk apa? Ayyufar rijal karba'an, mudah-mudahan Allah menghilangkan kesulitan-kesulitan yang telah menimpa kita. Wa akafatil muslimin, bukan hanya kita, tapi semua saudara kita, kafatil muslimin, amus Wayu'ayyidah hadatin, dan mudah-mudahan Allah menguatkan agama ini al-mubin ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Wadzalika, ini kenapa kok saya bertawassul? Kenapa kok saya bertawassul dengan nama asma ahli badar? Apakah bukan bid'ah? Bid'ah. Jadi kata orang sekarang, sebagian orang mengatakan tawassul bid'ah. Karena apa? Meminta kepada selain Allah. Nah, ini disangkal oleh beliau. Kenapa? Li ijma'i a'yanil akabir, karena sudah ijma', sepakat ulama. Min ulama il batin wal zahir, dari ulama-ulama ahli batin dan ulama ahli zahir. Ulama syariah, ulama hakikoh. Jadi ulama ada yang syariah, ulama hakikoh. Ala anna tawassul, bahwasanya tawassul bi ahli badril kiram mustajab, mustahab, bukan mustajab, mustahab. Bahwasanya tawassul dengan ahli badar itu sesuatu yang memang disunnahkan. Dan juga terkadang di sini ada mengatakan mustajab, bukan mustahab, tapi mustajab. Mustajab atau pasti mujarab. Jadi sama nggak perlu obat mujarab, cukup baca badar, obat terusir. La siyama bil muhimmat,
lebih-lebih di dalam muhimmat atau muhimmat itu sesuatu yang penting, al-muhim. Wa daf'il umuris si'ab atau su'ab, sesuatu yang sulit. Jangan kalau kesulitan ya baca. Kalau sudah punya istri, istrinya ngomel-ngomel, bismillah badaran, diam. Yang perempuan, suaminya misal kesulitan mencari rezeki, bismillah badaran, lancar. Amin ya rabbal alamin. Wa anna katsiran minal auliya, banyak sekali auliya utul wilayah, justru wali-wali Allah. Lihat di sini beliau yang menjelaskan. Wali-wali Allah itu diberi Allah Subhanahu wa taala sebuah wilayah, yaitu pangkat wilayah bi barakati asma'ihim, sebagiannya berkat asma-asma mereka. Kita enggak tahu. Wa katsiran minal mardha, banyak sekali orang sakit tawassalu ila Allah bihim fasyufu bi asqamihim. Mereka sembuh dari sakit. Kaifa lahum afdal ashabi afdal makhluqat wa asyraful ansari asyrafil kainat al-mubasysyiruna bil jannah ala lisan sayyidil bashar. Bagaimana tidak, mereka itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan kalau ingin mendekati orang, jangan mendekati langsung pada orangnya, tapi dekatilah orang yang dicintai oleh dia. Sampeyan ingin mendekati Pak Jokowi, jangan Pak Jokowi langsung, ya ajudannya. Kalau Pak Jokowi nggak bakal diterima. Kakak semua teman ini dua alam. Kemudian wal maghfuru lahum ma taqaddama min dzambihim wa ma ta'akhkhar. Jadi ada sebuah hadis bahwasanya menjelaskan bahwasanya sahabat ahli Badar itu maghfurul lahum, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syahara ma fi hamdi asma'i min al-azimah. Nah, perlu diketahui, bukan hanya membawa nama-nama beliau sahabat ahli Badar itu ada faedah yang sangat agung. Wal barakatil amimah, sangat banyak barokahnya. Allati min jumlahnya, di antara jumlahnya sedikit ini disebutkan oleh beliau al-hifdz. Sampeyan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barokahnya beliau, mudah-mudahan kita dijaga dari api dunia, api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wa qahrul a'da, mengalahkan musuh juga bisa. Wadaful qada, sesuatu yang jelek bisa ditolak dengan ini. Waraful bala, kayak insya Allah corona ini kalau bala, ya kita minta pada Allah, mudah-mudahan kita dijaga. Ala man hamalum ala ayniyatin ala maksudnya, intinya sesuatu yang kita niatkan kalau kita membawa asma-asma beliau, insya Allah akan kita capai. Pokok curiba min ghairi nakirin kama Suriba hamul asma'in bin nusrati ala a'da. Banyak sekali ulama-ulama yang sudah mencoba. Saya mengutip salah satu di sini, ada salah satu imam, yaitu Imam Al-Asqalani, yang tidak sama lagi Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menceritakan bahwasanya saya punya sepupu. Sepupu saya itu dulu pernah ditawan oleh orang-orang Eropa. Sama dulu orang Rom. Jadi ditawan perang. Akhirnya kata beliau, saya memberikan asma ini kepada sepupu saya. Ini bacaan cukup. Nanti insya Allah kamu akan bebas. Dan ternyata ketika diterima, dibaca, ternyata di situ beliau tidak lama bebas dari tawanan ini. Tapi sebenarnya ceritanya panjang, saya singkat saja. Akhirnya orang-orang bingung, kenapa kamu kok bisa bebas? Padahal kebanyakannya kalau orang yang sudah ditawan, kebanyakannya mati. Kamu kok bebas? Oh iya, saya diberi oleh sepupu saya, yaitu nama ahli Badar, sehingga saya baca dan saya sidang, sehingga di situ saya bisa dibebaskan oleh orang-orang itu. Alhamdulillah. Kemudian waktu jadi kami lain kama juga hamil asma'ihim bin nusrati al-a'da wa in kasuru adadan wa udada. Wakilah yang balik dikuli amin ayah mil asma'ahum la siyama indal muqatal iwati hamil harb. Jadi kalau misalnya ada orang yang pemimpin, kalau membawa asma ini insya Allah akan menang. Fa'innahu bi'idnillahi ta'ala yakunu dhafiran ala adri. Yang mudah-mudahan kalau misal Pak Ilham nyalon bupati misal, ya mengumpulkan ini pada insya Allah. Insya Allah kalau memang takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'innahu bi'idnillahi ta'ala yakunu dhafiran ala adri mansuran wa inna man dzakarahum fi kulli yawmin wa sa'ala Allah ta'ala bihim hajatan la qadar wa antum bi'idnillah. Jadi kalau orang yang baca, apalagi di sini dijelaskan fi kulli yaum, bacanya tiap hari, insya Allah segala hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Pastinya batu doa ini dari diri nasa alaihi wa wahidin min ulama.
Sedangkan ulama-ulama ini banyak sekali mengatakan bahwasanya kalau kita menyebutkan asma-asma ahli badar ini gak akan lama istijabah doa, pasti akan mengabulkan doa kita insyaallah. Wa qad iktasar atau wa qad iktasartu ala asma'ihim. Ini beliau menjelaskan bahwasanya saya tidak menjelaskan nama-nama ayah beliau. Bicara tentang ahli asma'il aba'i ghairu muqtafitin biqauli man za'ama bi anna ijabah doa wa tawassul bihim mutawaqqifan ala dzikri asma'i aba'i bi annahum al-maqsuduna bidzat. Ini cuma sekedar khilaf saja, masalah ini saja. Yang terpenting adalah kita di sini tujuannya adalah kita wassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asmaul husna, asmaul nabi, kemudian asmaul ahli badar, asmaul ahli badar. Jadi kalau mudah-mudahan sampai kita bisa semua bisa ziarah kepada ahli badar. Di sini di tempatnya ini 140 kilo dari Madinah. Dan kalau yang ada yang haji atau umroh mudah-mudahan disampaikan di sini siap ngantar. Jadi di sini ada cerita. Ini cerita dari guru saya. Jadi memang benar-benar seakan-akan beliau ini masih hidup. Dan di sana di Badr itu pernah beliau, yaitu guru saya Abu Yazid Abbas, beliau pernah di sana membaca Badr. Jadi pelajaran hanya di sini. Semua banyak, tapi beda-beda kitabnya. Tapi tetap sama 177. Ada yang namanya Jabrul Kasr, ada yang namanya Jaliyatul Qadr, ada yang namanya Anwarul Farad. Banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan tentang asma ahli. Tapi di situ beliau pada waktu membaca di sana, ternyata malam-malam itu ternyata ada suara gendang perang. Hanya beliau kaget. Memang kalau kita dengar suara gendang di situ langsung hatinya bergetar. Hanya beliau tanya kepada gurunya, namanya Syekh Hasan Masal, terkenal di Mekah. Kenapa wahai guru ada suara? Ini adalah suara gendang ketika perang. Jadi di situ kalau kita lihat ikhlas, insya Allah di situ kita akan mendapatkan berkah dari ahli. Ada lagi ulama yang mengamalkan ahli badar atau asma ahli badar tiap minggu, ada yang tiap hari. Di situ ternyata ketika beliau wafat, ada salah satu orang memimpikan bahwasanya ini kuburan ulama ini yang asalnya di Mekah dipindah di Badar. Jadi dikumpulkan dengan orang-orang ahli badar. Mudah-mudahan kita meskipun tidak langsung bertemu kita bisa dikumpulkan. Kemudian di sini beliau menjelaskan al-bai'una nafisa anfusihim bi asrul kainat. Jadi sahabat-sahabat ahli badar ini mengerahkan nyawanya untuk mencintai pada Rasulullah SAW. Umar Qadi Khaliqil Arab dan juga mencapai ridho, yaitu zat yang menciptakan langit dan bumi. Ala anal aktsara min arba'in mata musyrika wa dzikru musyrik bi maqami tawassul wa ala wijda naf'an. Fa ikila mal qasdu min dik asma'il aba illa mujarrad tamyiz lahum amman syarakan bi ismi qulna at-tamyiz bi tasbihihim wa huwa muharram ala Allah ta'ala wa tari jazim bi anna ma yaqulu asma'un min musammayatiha man syahida wa haddatha bi asma'i wa yakunu minhu ghayra dhalika ta'ala. Wa ja'atul wasilah ila rabbil alamin wa ni'matil wasilah inda nuzul syahadatin wa qillatil hilah bi anna al-mutawassil bijahihim musyibun hasya. Jadi beliau yang terakhir kali menjelaskan bahwasanya kalau orang yang tawassul kepada ahli badar, insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan tawassul dibarakati ahli. Dan juga di sini ada lagi, kenapa kalau kita menyebutkan syuhada ahli Uhud, itu orang-orang yang bisa ketika perang Uhud, karena di situ Rasulullah sudah menyaksikan kepada mereka bahwasanya mereka ini adalah sayyidus syuhada. Di antara mereka ada yang namanya sayyidus syuhada. Siapa? Itu Sayyidina Hamzah. Tidak lain adalah paman dari Rasulullah SAW. Makanya nanti di belakang antumul wasilah ila habibillah. Jadi kenapa? Karena mereka adalah wasilah biar kita bisa mencapai kepada Rasulullah SAW. Dan ini yang bisa saya jelaskan. Perintah dari Abang. Kurang lebihnya kami minta mohon maaf. Besar-besarnya mudah-mudahan bisa manfaat. Semakin semangat kita di dalam baik mencari ilmu, baik apapun. Mudah-mudahan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.